sama Mbak Lu. Ikut ya. Oh ya, Mas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Pak semangat Nur Hamid. Ya sudah. untuk melanjutkan pembahasan tentang bahan ajar dan praktika yang insya Allah senantiasa selalu didampingi oleh Prof. Ari Yuniastuti. Mudah-mudahan para peserta diberi kesehatan dari awal hingga akhir. Dan juga dari adanya kegiatan ini, kita berharap bisa mendapatkan manfaat dari adanya pendampingan penyusunan bahan ajar. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara dari pagi hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya, biar menyikat waktu, kami berikan sepatutnya kepada Prof. Ari Yuniastuti untuk mempresentasikan kegiatan pada pagi hari ini terkait penyusunan bahan ajar dan praktika. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, peserta program Data Sharing dari Universitas Nurul Jadid. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwa pada hari ini adalah presentasi atau presentation dari presenter pihak Universitas Nurul Jadid yang sudah memiliki buku ajar, ya bahan ajar, baik buku ajar, modul, diktat, petunjuk praktikum, LKS, maupun yang monograf boleh, karena luaran penelitian atau buku referensi. Nah, monggo nanti bisa dipresentasikan. Nah, sebelum dipresentasikan, ya sebelum mempresentasikan, mohon izin, apakah saya diperkenankan untuk sharing rubrik penilaian buku ajar? Oke, monggo. Bahan ajar, saya. Pak Nur Hamid, mohon dibantu untuk Prof. Ari jadi co-host. Yang Sudah, Pak. sampun, Bu, Prof. Sampun, ya. Sampun. Oke, sampun. Seperti kemarin, jadi saya kemarin tidak bisa share screen kalau ininya salah slideshow. Maksudnya bila saya slideshow, kemudian untuk berikutnya kok nggak bisa. Tapi saya nyoba lagi untuk saya slideshow. Jadi pada pagi hari ini saya izin menyampaikan terkait penilaian atau kisi-kisi ya, baik kisi-kisi penilaian maupun rubrik yang akan dinilai dari suatu bahan ajar oleh pakar. Jadi pakar ada dua, yaitu pakar media dan pakar materi. Adapun bahan ajar yang akan dinilai itu disesuaikan. Kalau misalnya kita mau video, nanti ada contoh untuk video, atau modul, nanti juga ada contoh untuk modul. Jadi tergantung medianya apa, kalau materi tentu saja tergantung materinya. Ini saya ulang lagi untuk ciri-ciri bahan ajar yang baik, yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk kita bisa untuk pembelajaran diri sendiri, kemudian bisa untuk pembelajaran
untuk orang lain ya seperti itu. Ini adalah ini ciri bahan ajar yang baik ya, memberi kesempatan siswa untuk berlatih, kemudian memberikan mengakomodasi kesulitan siswa, kemudian memberikan rangkuman, ada rangkumannya, gaya penulisannya komunikatif, dan semi formal. Ini karena kemarin sudah saya lanjutkan kemauan. Nah, ini langkah penyusunan bahan ajar. Jadi untuk langkah-langkah penyusunan bahan ajar, kita mengidentifikasi lebih dahulu faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Jadi pada Mohon tadi, izin Prof. Ari, tampilannya belum bergerak. oh ya betul, Ye, sampun. Saya kalau demikian, saya kembali lagi dan saya kedap. Jadi memang ini kalau nggak bisa ya. Bentar, saya escape sebentar. Nah. Oh iya, iya, maaf. Ini sampai langkah penyusunan bahan ajar. Jadi tadi itu adalah jadi bahan ajar yang baik. Ini nanti saya kirimkan ke Pak Purkon ya untuk Oke, bisa siap, Prof. di-upload di Elena. Sebenarnya saya juga sudah diparingi akunnya nih Pak, tapi saya belum coba. Nanti saya coba aja. Jadi kemudian ini ciri-cirinya kemarin sudah saya sampaikan. Nah ini kita ke langkah penyusunan bahan ajar kemauan. Jadi langkahnya pertama adalah kita mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Kita akan membuat biasanya di RPS ya kita menentukan kompetensi apa yang diharapkan dari mahasiswa kita. Standar kompetensinya apa? Mahasiswa mampu, mahasiswa memahami, mahasiswa mampu menganalisis ya. Kemudian menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dari kompetensi itu, bahan ajar yang cocok kira-kira apa? Apa harus bentuk media seperti video atau modul ya atau bentuk buku ajar, monograf. Nah, itu kita menentukan, kita sendiri yang menentukan. Tidak masalah orang lain tidak akan berkomentar. Kok ini seperti ini tidak akan berkomentar seperti itu. Karena ini memang bahan ajar saya yang menyusun dan saya sesuai dengan kompetensi saya. Asal dan sesuai dengan kompetensi dasar yang saya tentukan sendiri dan standar kompetensi yang ada pada RPS yang sudah saya buat juga. Kemudian menentukan referensi bahan ajarnya. Beberapa referensi akan kita gunakan apa saja. Biasanya ada textbook yang kita lebih banyak textbook ataupun kalau yang kekinian ya biasanya kita menggunakan jurnal. Nah ini perannya kemarin sudah ya, menghemat waktu guru dalam mengajar, meningkatkan proses pembelajaran ini sudah. Ini peran bahan ajar bagi siswa juga kemarin sudah saya sampaikan. Ini saya ulang lagi. Nah ini peran pembelajaran ya maksudnya ini sekarang bahan ajar cetak. Saya menyampaikan tentang bahan ajar cetak atau seperti modul, buku ajar. Nah ini jadi di sini bahan ajar cetak itu contohnya buku. Buku itu bisa buku ajar, bisa referensi, bisa monograf ya, yang akan kita gunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian lembar kerja siswa atau LKS dan handout. Nah, kalau petunjuk praktikum kita masuk di mana? Biasanya petunjuk praktikum itu masuk ke lembar kerja siswa, yaitu LKS itu. Atau kalau saya ya lembar kerja mahasiswa ya. Tapi karena memang ini tingkat mahasiswa, jadi ini petunjuk praktikum biasanya saya masuk ke LKS ini. Jadi saya desain seperti di lembar kerja siswa. Terus ada handout. Handout ini seperti diktat ya. Handout itu kalau menurut saya seperti diktat, jadi lebih simpel, isinya lebih simpel, tidak perlu menggunakan tujuan instruksional segala macam ya. Jadi lebih mudah kita menyusun buku handout itu. Nah ini kriteria buku yang baik, bahasa yang baik dan mudah dimengerti, penyajian menarik, dilengkapi gambar dan keterangan, isi buku menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Ini ada saya ini kemarin yang saya matur kalau saya diajak menulis bersama biokimia fisik, penerbitnya ini budaya Galileo budaya Koper. Ini saya diajak dari pihak orang itu. Selanjutnya
fungsi buku pelajaran itu memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi pembelajarannya, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran yang baru dan menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Jadi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kalau buku itu, jadi misalnya seperti saya punya buku gizi dan kesehatan, terstruktur hari ini, atau mungkin waktu kontrak perkuliahan kita sampaikan ke mahasiswa, tolong adik-adik pelajari buku gizi dan kesehatan bab 2 tentang zat gizi karbohidrat. Nah, besok bisa dipresentasikan apa yang telah adik-adik mahasiswa pelajari. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa bisa mempelajari sebelumnya dan memahami sehingga pada saat kita memberikan materi pada hari hanya pada saat kita mengajar, mahasiswa sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca, bahkan mahasiswa diminta untuk presentasi karena penilaian sekarang itu ada 6 item. Sama ya Pak, sama ya Pak. Ada tim PIS project, ada kuis, ada UTS, ada tugas, kemudian ada partisipatif dan ujian akhir. Jadi ada 6 penilaian, ada scoring ya, scoring untuk 6 penilaian itu. Ada 6 itu tadi sebentar, partisipatif dulu, kemudian kuis, kemudian tugas, kemudian ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, tapi ada nilai untuk tim PIS project juga. Nah, itu yang perlu kita susun benar-benar agar nilai-nilai itu bisa kita dapatkan semua. Ini adalah lembar kerja siswa. Jadi menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik mempelajari materi, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian menyajikan tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan, melatih kemandirian. Ini adalah fungsinya nih, klise ya. Kalau fungsi itu memang klise, yang penting nanti kita melihat bagaimana cara menyusunnya. Ini adalah handout. Kemudian bahan ajar yang non cetak itu video atau audio. Ya ini. Jadi ada rekaman suara, ada kaset, musik, radio, podcast, monggo. Nah ini kalau dengan modul e-modul, ya ini ada e-modul, siswa mampu belajar secara mandiri karena di dalam modul menyajikan materi yang lengkap dan menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk elektronik. Ini saya biasanya minta tolong orang IT kalau mau membuat e-modul. Nanti saya ada contoh untuk e-modul. Nah, ini seperti ini. Ini adalah salah satu contoh untuk biologi. Jadi mahasiswa biologi ini ada protista. Ya, di sini pakai ini caranya ini diceklik-ceklik gitu. Jadi ciri-ciri nanti keluar ciri-cirinya apa aja. Terus saya ceklik lagi. Nah, saya senang seperti ini, tapi saya sendiri nggak bisa membuat. Barangkali Bapak Ibu di Nurul Jadid bisa sharing pada saya. Kemudian ini kisi-kisi instrumen validasi untuk ahli media. Di sini adalah medianya video. Jadi aspeknya keterbacaan teks. Indikatornya yang dilihat ketepatan pemilihan jenis huruf. Itu jenis huruf yang digunakan mudah untuk dibaca. Kemudian ketepatan pemilihan ukuran huruf. Ukuran hurufnya proporsional. Nah, ini nanti ada skornya. Si pakarnya itu tadi, dia akan memberikan penilaian skornya 4, 3, 2, 1. Jadi nanti kalau memang memenuhi kisi-kisi ini, misalnya salah satunya kita ternyata untuk keterbacaan ada semua ini 5 itu 1, 2, 3, 4 dan ada 6 terpenuhi semua. Nah, berarti kan nanti kita skornya 4. Kalau yang hanya 3 atau 2 yang terpenuhi, kita nanti ini ketepatan pemilihan jenis hurufnya kurang nih, nggak perlu. Terus yang memenuhi ternyata ketepatan pemilihan warna, misalnya seperti itu. Nah, itu ada berapa yang sesuai. Nah, itu kita beri skor. Kemudian ketepatan pemilihan warna tombol. Karena ini video jadi ada sampai tombol-tombol segala macam. Ini kualitas gambar, ketepatan ukuran gambar, resolusi gambar, kemudian kualitas videonya, ketepatan ukuran video, kemudian resolusi video. Kualitas audio juga, kejelasan suara naratornya. Ini sering sekali kalau saya membimbing mahasiswa,
hasil dari validasi pakar, kejelasan suara naratornya kadang kurang bagus. Akhirnya biasanya mahasiswa itu menggunakan narator dari luar yang memang dia suaranya bagus dan khusus untuk mengisi. Itu biasanya di itu balai radio itu istilahnya. BPMR kalau di Semarang itu ada. Kemudian ketepatan pemilihan background dan keseimbangan suara narator dengan background-nya. Ini dulu pernah saya ngalami ini, suaranya background-nya lebih keras dari suara naratornya. Nah, itu harus perlu revisi ulang. Saya pernah mengikuti pembuatan ini, ada flowchart-nya lebih dahulu. Flowchart-nya, Prof, ini dibikin flowchart-nya gini. Waduh, saya pusing. Sudah pasrah aja saya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata letak atau layout. Jadi ketepatan tata letak teks, gambar, video, dan animasi ini nampaknya Bapak kemarin siapa yang pernah nyontes itu ya, itu beliau ahli di bidang media video ini dari Unurul Jadid nih Pak siapa itu. Kemudian animasi, ketepatan pemilihan animasi dan kejelasan animasi. Nah, kemudian kemudahan pengoperasiannya. Jadi kemudahan pengoperasiannya media itu bagaimana? Jadi media pembelajaran interaktif itu mudah dioperasikan oleh guru maupun siswa. Kemudian kemudahan duplikasi media pembelajaran interaktif itu bagaimana? Jadi dia mudah untuk diduplikasi. Kemudian kejelasan pengguna menu itu juga perlu dicantumkan di sini sebagai indikator untuk penilaian validitas suatu bahan ajar yang berupa video. Ini saya mengambil dari pengembangan media pembelajaran biologi berbantuan komputer oleh Mukti, tapi saya modifikasi. Karena kalau yang Mukti ini bentuknya masih utuh gitu ya, jadi ini saya cuplek saya ambil yang penting-penting kemauan. Yang misalnya ini kemudian rubrik penilaian validasi bahan ajar, ini saya ada contoh tapi di PDF, jadi dari BS. Bentar saya bukakan ya, nanti kelamaan. Nanti saya buka sebentar ya, ini saya teruskan dulu aja, nanti saya buka yang khusus untuk materinya. Kemudian yang rubrik penilaian validasi bahan ajar. Nah, ini agak rigid. Pertama adalah kesesuaian ukuran dengan standar ISO. Ini standarnya agak kebanyakan R. Jadi bagaimana kesesuaian ukuran kita dengan standar ISO. Kemudian ini apa anunya? Ukuran bahan ajar apa saja deskripsinya. Ukuran bahan ajar A4, toleran ukuran antara 5 hingga 20 mm, kepraktisan bahan ajar bagi peserta didik. Nah, ini bila semua aspek terpenuhi berarti dinilai 4. Bila 2 aspek saja yang terpenuhi nilainya 3. Misalnya bahan ajarnya A4 dan ukuran tolerannya 5 hingga 20 mm. Nah, berarti kemudian praktis ya. Akhirnya kita milih 3. Kemudian bila 1 yang terpenuhi, 2. Bila semua aspek tidak terpenuhi ternyata tidak memenuhi ini pakainya folio, kemudian ukurannya juga lebih dari 20 mm, juga kurang praktis. Nah, itu kita beri 1. Kemudian untuk kesesuaian ukuran dengan materi isi bahan ajarnya itu. Pemilihan ukuran bahan ajar itu sangat sesuai dengan materi isi bahan ajarnya. Ukurannya berapa dan materinya. Jadi dalam materi itu misalnya ukurannya tadi kan 1 folio. Nah, ternyata materinya terlalu banyak yang kosong-kosong gitu kan kurang apa ya? Mengenai sasaran ya, jadi istilahnya kurang mengenai sasaran. Nah, oleh karena itu dinilai bila ukuran bahan ajar itu sangat sesuai, itu 3, sangat sesuai. Kalau hanya sesuai, maka 3 skornya. Kalau kurang sesuai, skornya 2, dan tidak sesuai, skornya 1. Ini penampilan unsur tata letak pada sampul muka, belakang, dan punggung secara harmonis. Memiliki irama dan kesatuan serta konsisten. Jadi desain sampul muka, punggung, belakang. Punggung itu yang kalau buku kita
berikan di rak itu kelihatan tulisannya itu. Jadi itu punggung. Sampul mukanya, cover, kemudian punggungnya, terus belakang. Jadi ada punggung dan belakang. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan tipografinya ditampilkan secara harmonis dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Itu nilainya 4. Tapi bila hanya dua aspek terpenuhi, maka kita beri skor 3, dan bila hanya satu yang terpenuhi, kita beri skor 2. Kalau tidak semua terpenuhi, ya kita beri skor 1. Ini teman-teman sendiri bisa memberikan penilaian atau validasi seperti ini. Memang dia pakar, tidak perlu kita mencari pakar dari luar. Kalau teman satu universitas atau mungkin satu fakultas bisa, kalau memang dia pakar di materinya maupun medianya. Ini di median ya. Jadi ini warna unsur tata letak. Ini secara keseluruhan. Jadi ini buku. Ini untuk buku. Desain sampul muka, panggung belakang merupakan satu kesatuan samping Y. Kemudian huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca. Jadi ukuran huruf untuk judul bahan ajar lebih dominan dan proporsional dibandingkan ukuran bahan ajarnya, nama pengarangnya. Ya, di sini nanti ada, sebentar nih saya tambahkan. Udah tua tuh kadang kalau ngetik-ngetik salah-salah terus. Kemudian judul bahan ajar itu sesuai dengan informasi. Jadi ini sangat sesuai, skornya 4. Bila sesuai, skornya 3. Kalau kurang sesuai, skornya 2. Jadi ada 14 item. Ya, ada 14 item untuk penilaian ini. Kemudian ini huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca untuk yang warna judul. Ini sama, lebih menonjol, kurang menonjol, tidak menonjol. Kemudian tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi huruf. Jadi bagaimana dia tidak menggunakan banyak jenis huruf. Itu skornya 4. Kemudian menggunakan 2-3 jenis huruf, skornya 3. Bila menggunakan lebih dari 3 jenis huruf, skornya 2. Maksudnya tidak menggunakan terlalu banyak kombinasi huruf. Jadi kombinasi hurufnya variasi ya, hurufnya dibuat variasi. Itu malah kadang pembaca malah nggak nganu ya, apalagi yang cetak miring itu seperti ada ukir-ukirannya lah, itu malah juga biar seni tapi ternyata malah keterbacaannya malah kurang. Kemudian ilustrasi sampul bahan ajarnya menggambarkan isi materi ajar dan mengungkapkan karakter objek. Ini di sini tampilan sampul itu sangat sesuai untuk menggambarkan tentang materi ajar secara visual dengan cepat, atau sangat sesuai, kurang sesuai ya. Seperti ini. Jadi ini ilustrasi untuk sampul bahan ajarnya, bentuk, warna, tidak menimbulkan salah tafsir. Ini memang rigid sekali dan sangat subjektif kalau menurut saya. Penempatan unsur tata letak konsisten berdasarkan pola penempatan unsur data tata letaknya bagaimana. Ya, kalau memenuhi unsur semua berarti nilainya 4. Ya. Ini kalau ini semua 4, kalau hanya 4 berarti 3 skornya, jika 3 saja hanya skornya 2. Ini konsistensi tata letak, juga pemisahan antar paragraf jelas. Di sini dideskripsikan bahwa susunan teks pada akhir paragraf terpisah dengan sangat jelas. Atau dengan jelas, atau kurang jelas, atau dengan jelas. Jadi antar paragrafnya itu memang terletak berbeda. Misalnya kita harus membuat paragraf baru, tetapi ternyata kalimatnya itu nyambung. Nah, itu berarti kita nanti dikatakan bahwa kurang jelas antara susunan teks tiap paragrafnya. Kata-kata ini mestinya dia harusnya dipisah, harus paragraf tersendiri, tapi kok disambungkan. Nah, itu kan jadi membuat persepsi yang berbeda. Misalnya kita pertama menceritakan tentang apa itu, saya kebetulan penelitian stunting, menceritakan tentang stunting. Stunting adalah kondisi yang tidak normal sesuai dengan gitu ya. Terus tahu-tahu sebelahnya titik, terus berikutnya berdasarkan WHO stunting di dunia itu kan mestinya paragraf baru ya. Jadi seperti itu yang perlu dicermati. Kemudian unsur tata letak yang harmonis, itu bidang cetak dan matinya proporsional. Nah, ini yang secara umum bisa
dilakukan oleh pakar, ini pakar materi, atau kalau ini pakar media ya, untuk pakar media tapi untuk buku. Lebih rigid kalau yang untuk buku. Kemudian spasi antar teks dan ilustrasi sesuai yang kita lihat di buku yang akan kita validasi bagaimana kesesuaiannya. Oke. Ini unsur tata letaknya, ini sensor gambarnya nanti bisa saya aturkan kalau mau dipersani, karena ini kan untuk kita sendiri saja. Maksudnya begini, saya membuat buku tapi tidak saya berikan ke pakar misalnya, terus kita menyesuaikan ini dulu, setelah itu nanti kita aturkan ke pakar ya. Jadi ini apakah sudah sesuai ya, ini ya lebar susunan teksnya sangat sesuai. Wah, ini terlalu ini terlalu longgar-longgar, ini terlalu ada bolong-bolongnya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan. Ini bisa untuk self ya, untuk diri sendiri, untuk mengukur atau menilai karya sendiri-sendiri. Nah, ini pemotongan katanya bagaimana, kemudian mampu mengungkapkan makna atau arti dari objek, ya, ada ilustrasi gambarnya sangat sesuai ya, seperti itu, sangat sesuai, tidak sesuai. Ya, kalau memvalidasi materi mahasiswa memang agak pusing ya, maksudnya agak jeli. Jadi harus saya membaca buku itu, saya baca, kemudian dengan jeli satu persatu kita lihat apakah memenuhi seperti ini, kriteria seperti ini. Kalau mahasiswa memang rigid ya, kalau dosen mungkin enggak ya, teman-teman biasanya enggak begitu. Ya, kalau mahasiswa karena untuk digunakan penelitian. Ya, kemudian kreatif dan dinamis untuk ilustrasi isinya ditampilkan dari berbagai sudut pandang, mampu memvisualisasikan secara dinamis dan mampu menambah kedalaman informasi peserta didik. Nah, ini bila dua aspek terpenuhi, skornya 3. Bila hanya 1, skornya 2. Ilustrasi ini kurang R semua nih. Oke. Nah, demikian dari saya. Ini saya tambahkan dulu ya, sekedap-kedap. Saya lupa ini. Kok demikian, kok tak akhiri. Yang tadi ya ini deh. Nah, ini yang kisi-kisi yang untuk lembar penilaian saya beri contoh salah satu mahasiswa saya. Jadi kriterianya aspek layanan isi, nanti saya ambilkan yang dari BSNP-nya, yang kisi-kisinya. Kalau ini kan sudah ada nomor-nomor soalnya, ini kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi dia memberikan informasi pada saya bahwa ini yang harus dinilai. Jadi kesesuaian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, keakuratan materi, kemutakhiran materi, kemudian mendorong keingintahuan, apakah benar seperti ini. Kemudian aspek kelayakan penyajian, ya, teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran. Ini adalah penilaian dari ahli materi. Ya, nanti saya atur juga, saya tambahkan dulu ke PPT. Nah, ini deskripsi butir penilaian. Jadi aspek kelayakan isi, tadi ya, kelengkapan materi, itu materi deskripsinya bagaimana? Materi yang disajikan mencakup materi yang terkandung dalam kompetensi dasar, yaitu menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram. Kalau keluasan materi yang seperti apa, yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung pencapaian kompetensi dasar. Kemudian ada kedalaman materi, ada keakuratan, konsep, dan definisi. Nah, yang materi memang lebih banyak ya. Nah, ini aspek kelayakan penyajian ya. Kalau tadi kan aspek kelayanan isi. Jadi dari isi, kemudian ini yang kedua adalah penyajian. Penyajian pun butir penilaiannya banyak sekali. Sampai 10. Kemudian bahasa. Jadi ada isi, penyajian, dan bahasa. Nah, ini nanti saya kemudian cukup, saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan pada pagi hari ini sebelum presentasi? Oke, baik Ibu, terima kasih atas presentasinya, sangat baik sekali. Bahkan
Saya melihat ada beberapa dari peserta yang sangat serius dari tadi mencatat begitu ya, seperti Bu Duro Hikmah ini. Sepertinya ada yang mau ditanyakan dari para peserta, kami persilahkan. Monggo Ibu Novela langsung unmute saja. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penilaian 4, 3, 2, 1 itu, Prof, Ya, apakah menggunakan Content Validity Index CVI dengan icon V atau ada penilaian lain? kita begini Bu, kalau untuk pakai validity index itu kan digunakan untuk memperbaiki suatu alat ukur, Bu. Ya, jadi kalau misalnya Ibu itu menentukan sendiri pun nggak apa-apa, nggak usah pakai CVI. Jadi kita itu sudah dari BSNP, Bu, untuk scoring itu. Jadi sangat luas, sangat kemudian sedang itu ya sangat luas, kurang luas, tidak luas, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah dari BSNP. Jadi kita tidak perlu menggunakan CVI. Tapi kalau bisa menggunakan CVI ya malah lebih bagus lagi, karena kita ada acuan untuk validity index-nya. Demikian Ibu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Sami-sami. Monggo yang lainnya. Mungkin ada yang masih bingung dan ingin diperjelas lagi, bisa ditanyakan langsung. Kalau tadi saya tambah lagi, kalau pakai CVI itu kita seperti 2 kali kerja, kecuali memang instrumen yang kita gunakan itu kurang bagus ya, mungkin ya bisa. Tapi kalau kita sudah menggunakan milik BSNP tidak masalah. BSNP itu sudah rigid sekali kok. Ini saya boleh saya boleh share ini yang asli dari BSNP. Sebentar, yang ini pakai ini sih. Kelihatan nggak ya? Masih belum. Belum, sebentar. Ini kok belum kebuka atau harus ke atas? Sebentar. Mana ya? Saya sudah kebuka tuh. Bentar, saya buka dulu. Supaya bisa perso seperti apa yang dari BSNP itu nggih. Padahal sudah saya buka loh. Coba saya buka lagi nggih. Kok nggak ada ya? Caranya gimana ya, Pak? Ini kok nggak nampak nih? Padahal sudah saya buka loh. Oh ini Pak ya? Ya Allah, ini. Jadi seperti ini yang dari buku dari BSNP seperti ini penilaiannya. Jadi kita rigid banget, kita mau yang mana kita pakai. Saya harus milih-milih, ini baru instrumen yang satu. Instrumennya ada 4 ya. Ini contohnya seperti ini. Kita mau pakai yang mana? Kesesuaian dengan perkembangan ilmu, keterkinian. Ini nanti boleh monggo kirim, kalau mau saya kirimkan komponen penyajian, kelogisan penyajian, jadi pendukung penyajian materi, kemudian penyajian pembelajaran,
Kemudian kelengkapan penyajiannya di BSMP sudah rigid sekali. Jadi kalau mau pakai CVI kayaknya karena udah rigid ya. Oke, monggo. Oke, Bu. Terima kasih. Ini ada yang bertanya. Yang pertama kami persilakan dulu kepada Pak Nur Hamid, langsung dilanjut ke Ibu Duroh ini. Ke Pak Nur Hamid kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permisi, Prof, mau tanya, untuk misalkan kita buat, anggaplah bahan ajar, entah buku atau apapun, kemudian kita lakukan uji validitas, misalkan seperti itu, apakah kita harus mencapai suatu nilai tertentu sebelum buku itu tadi diberikan kepada mahasiswa? Diberikan, Gitu aja. Iya, matur sembah nuwun. Saya lupa tadi menyampaikan. Nanti saya tambahkan ya di PPT saya ada indikator, ada scoring indikatornya. Jadi kalau misalnya seseorang pakar itu tadi memberi skor nilainya, kita jumlah dulu semua skor-skornya itu. Nah, nanti ada muncul skor hasil penjumlahan tadi. Nah, dari skor itu nanti ada indikator-indikatornya. Kalau nilai 80 hingga 100 itu sangat layak, sangat valid. Kemudian 75 sampai 80 itu kurang layak atau kurang valid. Ada seperti itu. Ya, jadi memang ada yaitu parameter itu, ada indikatornya, indikator bahwa buku ajar ini memang valid. Nah, sehingga dengan kalau sudah ada pernyataan pakar bahwa buku ajar ini memang valid, nah boleh kita berikan pada siswa. Atau kalau mahasiswa ya biasanya dia langsung boleh untuk diterapkan penelitian skala besar. Kan itu prosesnya pengembangan research and development itu biasanya kan kita mencari potensi masalah dulu, kemudian kita mulai menyusun, nanti kita diberikan pakar, direvisi, uji skala kecil, ada perlu direvisi lagi, kemudian kita beri pakar lagi, baru ke uji coba besar. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi untuk melihat efek. Nah, kalau untuk mau melihat efektivitasnya setelah diuji coba biasanya. Kalau tadi kan hanya untuk validitas dari bahan ajarnya kemawon. Nah, kalau kita mau melihat efektivitas bahan ajarnya gimana, buku ajar itu efektif atau tidak, itu biasanya melakukan penelitian. Nah, monggo mau dianalisa dengan apa, mau dilihat apanya, misalnya mau dilihat pengetahuan siswa atau pengetahuan mahasiswa pre and post test. Nah, kalau pengetahuan itu dilihat menggunakan kuesioner atau menggunakan soal tes. Misalnya menggunakan kuesioner berarti kan datanya tuh kategori. Kalau data kategori berarti kita pakainya chi-square. Tapi kalau kalau menggunakan soal tes, misalnya multiple choice gitu ya, atau benar salah misalnya begitu, berarti kita menggunakan t-test karena numerik yang muncul. Jadi untuk efektivitas kita uji cobakan skala besar dan kita biasanya melakukan penelitian itu. Ya boleh-boleh mini riset, penelitian-penelitian yang minimalis boleh karena kita ingin mengetahui sampai seberapa jauh efektivitas bahan ajar kita ini. Kalau tadi kan hanya validitas menurut pakar, valid, tapi ternyata setelah diterapkan di lapangan bisa jadi bahan ajar. Makanya ada uji coba skala kecil itu, Nah, kalau sudah oke, uji coba skala besar, boleh kita lihat efektivitasnya seperti itu. Demikian Pak Nur Hamid. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, monggo dilanjut Bu Duroh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Idil. Prof. Ari izin bertanya, terkait yang menilai bahan ajar ini valid atau tidak, itu kan tadi ada pakar tertentu untuk menjadi validator. Kemudian apakah ada kriteria tertentu bagi seseorang untuk menjadi pakar atau validator dari bahan ajar tersebut? Terima kasih. Kalau selama ini kok nggak ada ya kriteria tertentu, misalnya harus guru besar, harus lektor kepala itu. Kriteria yang paling utamakan itu adalah memang beliaunya itu benar-benar pakar di bidang itu. Misalnya di tempat kami ada pakar media. Nah, beliau yang laris manis itu karena beliau tahu betul media ahli media ya, media itu yang kalau misalnya video itu harus seperti apa ya, kalau
media yang model interaktif itu ya, media multimedia interaktif. Nah, itu ada. Nah, itu kebetulan beliaunya sudah pensiun. Nah, beliau sudah pensiun. Nah, terus akhirnya kami biasanya mencari lagi orang-orang yang memang pakar. Biasanya kita kedok tular apa ya? Saling menginfokan kalau ini aja nanti dibawa ke Pak ini, nanti ke Pak ini, ke Bu ini. Tidak harus profesor. Ya, beliaunya bukan profesor, tapi memang benar-benar ahli media karena memang berkecimpung di bidang media itu. Nah, kemudian untuk materi demikian juga. Kalau materi memang beliau pakar dari materi, misalnya di tempat kami ada dosen yang benar-benar dia paham tentang taksonomi tumbuhan. Tapi dia hanya S2, S3 saja belum selesai kuliahnya. Tapi beliau tahu banget tentang taksonomi tumbuhan. Nah, itu up dan hafal di luar kepala. Nah, itu biasanya kita minta beliau untuk sebagai validator dari materi ya. Oleh mahasiswa aja, kebanyakan mahasiswa yang membuat buku atau suplemen ya, bahan ajar ya pada umumnya. Nah, itu meminta tolong bantuan beliau. Oke. Demikian Bu Duro. Jadi tidak ada kriteria tertentu terkait dengan mungkin jabatan fungsional atau tingkat kependidikan yang mungkin yang sewu, hanya yang memang betul-betul pakar tadi. Nah, kenapa beliau bisa dikatakan pakar? Karena lamanya beliau berkecimpung di bidangnya, nampaknya seperti itu. Benar-benar itu paham betul, hafal. Jadi kalau saya menemukan suatu spesies tanaman seperti ini, bentuk daunnya begini, terus ditanyain lagi, terus anunya ada bijinya apa enggak ya, seperti itu beliaunya. Ya, jadi itu dijadikan pakar biasanya di tempat kami. Jadi di Nurul Jadid mungkin ada beliau-beliau yang seperti itu, yang benar-benar ngelotok, kalau saya bilang ilmunya ngelotok. Ya, Bu Duro, ngaten. Oke, terima kasih Bu Duro. Oke, terima kasih Pak Idil dan Prof. Ari. Monggo yang lain Iya, jika masih ada. Untuk selanjutnya ini Bu, mungkin ada dari peserta yang sudah membuat atau sedang membuat bahan ajar, bisa di share gitu Bu. Oke, monggo lah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Alhamdulillah di Nurul Jadid ya, di Universitas Nurul Jadid kita ada kegiatan KKN yang memang di situ salah satu kegiatannya ada yang berupa buku atau bahan ajar Ibu. Dari data yang telah dikumpulkan, ada beberapa dosen, sekitar 100 sekian dosen yang memang bersedia atau sedang menyusun bahan ajar. Mungkin dari peserta yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah atau sedang membuat bahan ajar, bisa share agar nanti bisa kita sama-sama untuk membahas kira-kira kekurangannya apa atau yang harus diberi masukan dari segi apa. Monggo dari peserta kira-kira ada yang siap? Pak Cus Ya, mungkin. monggo silakan. Sambil lalu menunggu jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Pak Cus, bukunya yang kemarin dibuat bisa di-share Pak Cus? Belum Pak Idil, belum selesai semua. Enggak apa-apa Pak Cus, sedikit ditampilkan. Belum Bu, belum. Soalnya Pak Cus kemarin sempat, saya rencananya mau coba dinilai oleh pemateri, kira-kira boleh nggak? Oh nggak apa-apa Pak Cus, tapi belum selesai. Nggak apa-apa, itu saya bilangnya Ibu. Jangan punya saya. Mungkin yang lain, mungkin yang sudah kemarin direview oleh teman-teman, atau pra-review oleh teman-teman yang lain. Dari reviewer kemarin yang di KKN itu mungkin. Yang saya belum. Mungkin
Monggo Bapak Ibu. Kami persilakan, atau dari Pak Ainul Yakin mungkin bisa menginformasikan dosen yang sudah mengumpulkan tugas bahan ajarnya ke pihak LP3M. Ini Pak Ainul Yakin ada nggih? Pak, mungkin saya bisa ini Pak nyoba Siapa ini? Oh, Bu Husnul, monggo Bu. ya, Punya Pak Idil juga, punya Pak Idil. kayaknya saya ini masih belum direvisi, maksudnya belum ada balasan direvisi dari kampus, jadi saya coba untuk mempresentasikan, mungkin memaparkan ke Prof, mungkin nanti akan ada masukan yang sangat banyak yang saya harapkan dari buku aja yang saya buat ini. Oke, mantap Ibu. Sebentar lagi kita coba biar bisa di-share dan bisa dibahas bareng. Mungkin ini dulu Pak Idil, saya mau mempersiapkan laptop saya ini dulu. Karena di sini sinyalnya tidak stabil, jadi saya share ke Pak Izil, nanti Pak Izil mempresentasikan. Maksudnya saya mempresentasikan ini, saya masih laptop saya, Pak. Oke, baik Bu. Monggo yang lain jika ada yang mau bertanya terlebih dahulu terkait dengan penyusunan bahan ajar. Boleh punya saya dulu Pak Dil. Oh, oke, monggo Pak Nur Hamid. Mungkin ini bukan buku ya, saya lebih ngarahnya mungkin ke diktat seperti itu. Langsung saya share aja. Dan mungkin seperti pengalamannya Bu Ari yang sebelumnya juga, karena memang basicnya saya bukan pendidikan, jadi isinya ya sesuai textbook yang dulu pernah saya baca, karena saya basicnya matematikanya non pendidikan, jadi kalau ketemu yang pertama definisi, kalau nggak gitu teorema, habis itu contoh, seperti itu aja. Sudah Coba. nampak? Ya, sudah. Covernya Pak, covernya? Oh, belum, covernya belum itu Bu, baru Oh ya, dikasih judul aja. enggak apa-apa. Ya, Baru oke. seperti ini Bu. Ya, enggak apa-apa. Ini sudah bagus. Terus di halaman berikutnya langsung bab 1 Bu. Pengantarnya belum Bu, jadi langsung cuma main meternya. Prometernya belum dibuat, jadi baru yang langsung bab 1. Ini materinya. Operasinya. Jadi langsung contoh dan kemudian kita ngarahnya ini langsung ke definisi, habis itu contoh. Mungkin penjelasannya nggak terlalu banyak kalau saya yang buat. Ini Bu. Bab 1. Bab 1 tadi apa Pak? Bab 1 tentang apa Pak? Coba sebentar. Tentang relasi Bu. Oh, relasi. Oke. Sampun. Terus yang kedua. Keduanya ini Bu, bilangan bulat dan aritmatika modular. Oke. Atau dibuatkan itu Bu. Bagus ini Pak. Ya Allah, luar biasa ini. Bagus sekali. Ini sangat manfaat ini Pak untuk mahasiswa. Alhamdulillah. Terus bagus sekali ini. Langsung bab 3. Yang ketiga. Ketiga baru Mas tentang grup. Saya juga lupa ini berapa bab. Tapi yang jelas 43 halaman ya Pak. Yang jelas 43 halaman ini. Dan masih banyak yang kosong sedikit lagi. Masih banyak yang kosong. Ya, Karena belum saya kasih ya, contohnya. namanya gitu. Mengembangkan. Ya, namanya kemauan mengembangkan. Bagus ini Pak. Ini Bapak. Ini kalau saya mohon izin ya Pak Sewu, ini kalau saya lihat, saya baca, kebetulan memang saya orang kesehatan jadi ini matematika, tapi kan secara umum kalau melihat suatu bahan ajar seperti yang Bapak sajikan Niko, Bapak mau tujuannya menopo, ini nampaknya Bapak beberapa referensi menggunakan beberapa referensi, kemudian mulai menyusun, terus tadi kan tahapan penyusunan tuh identifikasi permasalahan apa lainnya, kok mungkin aljabar ya Pak, ini untuk materi aljabar mungkin. Nah kemudian setelah itu Bapak menggunakan memenuhi kompetensi dasarnya atau tidak itu
dituangkan dalam perbabnya Bapak ini. Apakah ini sudah memenuhi harapan Bapak agar mahasiswa itu memiliki kompetensi sebagai apa? Mungkin memahami, mampu menganalisis atau apa, itu masing-masing kan punya kompetensi dasar sendiri dan menggunakan referensi. Dengan demikian kewajiban Bapak ini berarti buku ajar. Nah, syarat buku ajar seperti yang sudah pernah saya aturakan kemarin bahwa berisi tujuan instruksional. Perbabnya disampaikan. Di bab 1 tujuan instruksionalnya apa? Pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan bisa Pak mengukur nopo di bab 1 tadi. Di bab 2 demikian juga tujuan pembelajaran dari materi yang disampaikan ini menopo. Itu yang perlu ditambahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau buku ajar berarti ada latihan. Ini kan belum ada latihan tadi. Coba yang jadi nanti ditambahkan latihan-latihan. Kayaknya ini nanti bisa diajukan. Nah, kalau sudah ada latihan, jadi tadi tujuan instruksionalnya disampaikan, ditulis di sini, kemudian ada latihan. Terus yang utama, yang paling utama, ini sudah bagus Pak, bagus sekali, bagus banget ini. Yang utama tapi Pak, Niko ada panduan untuk membuat bahan ajar. Struktur penulisan bahan ajar. Biasanya bab 1 itu pendahuluan. Demikian. Jadi tadi yang bab 1 tadi, yang relasi tadi itu bisa untuk bab 2. Bab 1-nya Bapak bisa membuat pendahuluan. Mungkin bisa di dalam pendahuluan itu bisa disampaikan Bapak maksud penulisan buku ini untuk apa. Menceritakan dulu tentang barangkali ada kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran aljabar sehingga perlu dibuat buku ajar ini. Nah, seperti itu. Kalau tambahan dari saya demikian Bapak, tapi ini sudah sangat bagus. Mbak Mongko diajukan ke hibah buku ajar ini. Kurang sedikit lumayan Pak. dapat kalau teman-teman dapat kum dan dapat cuan. Nah, kalau teman-teman gitu. Tapi cuan tuh C-nya terus A-nya agak hapus-hapus gitu. Jadi kum, cun, terus A-nya agak disamarkan. Jadi ada cuannya. Nah, tapi kan malu-malu kalau mau menyatakan seperti itu. Nah, bisa untuk jalan-jalan ke Jepang lagi itu. Jepang ya Pak. Insya Allah. Kalau yang minimalis itu Pak, ada tuh Pak jalan-jalan ke Jepang yang dulu ada program apa itu bukan pembiayaan, jadi jalan-jalan ke Jepang dengan backpacker ya, kita sendiri jalan sendiri terus cuman harga tiketnya murah banget itu loh. Dulu kan sering kayak gitu tuh. Alumni Jepang Mas, gimana Pak? Pak Hamid dulu ke Jepang juga backpacker itu Ibu. Luar biasa. Enggak, dulu S3-nya di sana Bu. S3-nya di sana di mana? Di Kanazawa. Oh, Kanazawa. Ya, Kanazawa rata-rata kayaknya ini ya. Tahun berapa itu, Pak? Baru masuknya tahun 2017. Sebenarnya 2015 S2-nya, terus 2017 itu masuk S3-nya. Lulusnya baru 2020, Bu. Ya luar biasa, Pak. Makanya waktu mengajar terus waduh, ada tujuan instruksional kayak gitu saya nggak ngerti semua, Bu. Iya, nanti saya contohkan buku ajar saya yang ada tujuan instruksional. Kalau buatan RPS kan ada, Pak. Ada. Harapan, coba baru ketahui aja. Ya, siap ya. Alhamdulillah berarti Bapak bisa bergabung di Detaser ini, pelatihan buku ajar ini bisa ada tambahan ilmu Pak istilahnya alhamdulillah. Ternyata buku ajar itu kalau seperti ini Pak boleh juga tanpa tujuan instruksional, hanya buku referensi atau buku monograf. Jadi Bapak hasil-hasil penelitian Pak Hamid atau mungkin penelitian SLR boleh, sistemik literatur review itu boleh dijadikan untuk buku referensi. Jadi Bapak tuh punya, kalau melakukan penelitian dulu tapi harus melakukan SLR dulu. Setelah melakukan SLR dari berbagai
sebagai hasil penelitian orang lain, ya kita hitung-hitung, ada perhitungannya kan, ada rumusnya di SLR. Nah, kemudian kita tuangkan di monograf atau referensi bukunya bagus. Ini di satu bidang tertentu berarti aljabar, kan gitu Pak ya? Ilmunya aljabar ya, matematika kan luas kok matematika itu. Ini khusus bidang ilmunya aljabar. Ya. Ya, selamat Pak Hamid. Alhamdulillah bagus Pak, hanya perlu ditambahkan. Ya, terima kasih Bu. Pak Hamid atas kalau komentar. Pak Hamid kalau penelitian apa kalau matematika biasanya? Kalau saya lebih ke itu Bu, jadi kayak coding teori pengkodian kode kayak kriptografi atau kriptologi tapi tinjauan dari segi aljabarnya. Oh gitu. Jadi Coding teori. coding teori itu sudah ada produknya belum? Kalau produk belum sih. Jadi biasanya ya paling model-model kita bikin program kayak gitu. Bikin apa? Program? Program ya, bukan bikin program untuk mengkode kayak gitu. Ya, bagus itu Pak. Diajukan ke penelitian ke gitu. DRK. Oh, bisa Bu ya? Bisa. Karena saya punya teman matematika itu dapat ke DRK, orang matematika 2 orang yang dapat. Dia membuat huruf braille. Huruf apa untuk matematika untuk orang braille. Untuk orang braille, untuk orang buta. Jadi kayak huruf braille gitu loh. Itu orang matematika juga dapat 800 juta. Kemudian yang satu lagi itu ya, kalau satu lagi itu dia cenderungnya sosial, ya matematika sosial. Jadi membuat alat peraga. Sekedar alat peraga Bapak untuk anak PAUD segitiga, bundar, gitu Pak, dapat ke DRK. Ayo monggo Pak Hamid di besok tahun depan ini Pak Nurul Hadid mengajukan Pak Nurul Hadid mengajukan untuk penelitian. Banyak tuh yang ngajukan ini duta seringnya mengajukan untuk penelitian ya PKM itu. Nah, nanti dosen-dosennya sudah punya ini basic yang bagus, produk seperti itu. Barangkali teknik itu juga produknya banyak juga. Hanya enggak di diekspos ya. Disimpan sendiri. Ada itu kalau dimasukkan ke DRK ada uangnya itu. Lebih ke itu sih Bu, sebenarnya lebih tidak tahu caranya sebenarnya Bu. Oh iya. Kita pengen mengekspos tapi nggak tahu caranya gitu. Oh iya betul. Saya kadang juga seperti itu, sama. Jadi kalau ke DRK itu ada platformnya, nanti bisa di platform ke DRK dibuka kemawon, nanti nggak apa-apa nih tambahan nanti kalau kita sudah selesai ini ngobrol-ngobrol pas saat saya luring, ya pas saya sowan ke Probolinggo, saya beri tambahan itu untuk beberapa penelitian yang produk-produk kita diajukan, kemudian kita mendapatkan dana yang besar. Ini bagus ini. Ini punya siapa ini? Oke, ini sebelum ke contoh dari Ibu Prof, terakhir mungkin Prof bisa dikoreksi atau diberi masukan kira-kira kekurangan atau kelebihannya apa. Ini dari Ibu Husnul yang tadi Prof. Yeah. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ya? Oh, siap Prof. Ini soalnya pakai dua ini. KS. Perangkatnya satunya nggak bisa masuk suara, jadi saya pakai yang HP yang ini. Mohon izin Prof, ini yang punya saya Prof, yang di ilmu manajemen, ilmu keperawatan khusus manajemen Prof. Jadi di sini ada sekitar lebih dari 200 halaman sih Prof. Di sini saya mengacu pada RPS yang sudah saya buat yang tentang buku tentang manajemen keperawatan. Di situ di deskripsi mata ajarnya saya sesuaikan mungkin sesuai dengan RPS. Jadi di sini ada sekitar berapa bab ya? Ada sekitar 14 bab. Ada sekitar 14 bab. Di sini yang bab pertama mungkin tentang konsep manajemen, jadi masih sedikit kaku mungkin kelihatannya. Jadi pertama definisi konsep,
manajemen gitu Prof. Yang ini Prof, yang di daftar isinya, di daftar ini saya sesuaikan dengan isi yang dibawa Prof. Yang pertama tentang konsep manajemen dan kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan, kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan, konsep dalam perencanaan pelayanan keperawatan, fungsi pengorganisasian dalam pelayanan keperawatan, dalam pelayanan keperawatan, manajemen konflik, motivasi, konsep perubahan, konsep delegasi, manajemen waktu, dan komunikasi sama mutu yang terakhir, Prof. Ini mungkin prakatanya belum selesai, Prof, karena saya juga bingung prakata ini saya mau nulis apa saja, karena ini juga masih pertama, Prof. Iya, iya. Tapi pertama sudah bagus sekali nih. Sudah 400, Bu. Udah 423 halaman. Sekitar 400 karena 14 bab, Prof. 14 bab. Oh, Masya Allah. Ini untuk gaining yang pertama yang tadi konsep manajemennya. Kebetulan saya juga bingung untuk apa namanya ini kasih footnote apa seperti yang ini biasanya saya kasih footnote setiap konsep manajemen ini saya ngambilnya dari mana, terus yang konsep yang satunya saya ngambilnya dari mana gitu, Prof. Jadi sesuaikan referensinya, jadi ambil dari beberapa buku, dari jurnal, saya kompilasi taruh di satu buku manajemen ini, seperti itu, Prof. Cuman kelihatannya kok saya masih kurang pas gitu, Prof. Kayaknya masih banyak yang kurang, karena di sini belum ada tentang soal kasusnya atau tentang gambar-gambarnya yang menarik, sepertinya belum seperti itu, Prof. Iya, betul. Kurang ilustrasi ya kalau bahasa di buku. Jadi masih ilustrasinya. Teori. Ya, enggak apa-apa. Ya, betul, betul. Jadi ini saya dulu waktu pertama kali membuat buku ajar juga demikian. Ini Ibu baru pertama kali juga ya? Ya, ini saya baru pertama kali buat, Prof, gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya hanya referensi yang diktat. Saya karena seperti diktat gitu ya. Diktat aja nggih, diktat modul. Ya, nggih. Ya, seperti ini. Handout ya, benar. Ya, bagus sekali Bu ini Nggih, mohon izin ya. Ini sudah lengkap Bu, nggih. Mohon izin nggih Bu menyampaikan. Ini Ibu tujuannya seperti tadi Bapak. Tujuannya untuk buku ajar atau untuk buku referensi atau kalau monograf nggak mungkin ya. Ibu mau monograf, kalau monograf jelas hasil penelitian nggih. Nah, ini Ibu mau untuk bahan ajar, buku ajar nggih, buku ajar. Nggih, Prof. Nggih, untuk buku ajar. Nah, apakah ada mata kuliah ini tadi? Manajemen dan kepemimpinan? Apa judulnya? Di semester 8. Ada nggih? Oke, semester 8. Jadi ada mata kuliah ini sudah oke, berarti sesuai. Sudah untuk judul manajemen dan kepemimpinan di keperawatan tadi sudah ada. Oke, yang kedua sudah bagus, strukturnya sudah mengikuti template kalau membuat suatu buku ajar. Tapi yang ketiga, tujuan instruksionalnya belum ada. Tuh, oke, nanti ditambahkan tujuan instruksionalnya dalam proses pembelajaran ini. Prakatanya itu prakata umum kemawon. Jadi biasanya untuk paragraf pertama itu puji syukur, ada sebagai ucapan syukur, dan terima kasih. Kemudian yang paragraf kedua, tujuan penulisan buku ajar ini disampaikan. Kemudian yang ketiga, menceritakan tentang bukunya. Jadi buku ajar ini tersusun sebanyak 14 bab. Masing-masing bab 1 diterangkan tentang apa topiknya, bab 2 apa, bab 3 apa, hingga bab 14. Anu aja 2 patah kata kemawon, enggak terus bab 1 menerangkan bla bla mboten. Jadi bab 1 tentang apa yang disampaikan di bab 1. Anu aja subjudulnya di bab 1 itu tadi. Kemudian yang bab 2 misalnya tentang kepemimpinan. Ketiga disampaikan semua 14 sudah. Kemudian yang berikutnya adalah harapan dan saran. Atau mungkin bisa
mohon saran juga boleh, baru harapan, tapi biasanya itu harapan dulu. Harapan kami semoga buku ini bisa bermanfaat untuk para pembaca siapa saja yang bisa ini selain mahasiswa. Nah, kemudian yang terakhir saran dan masukan. Dan cukup demikian untuk prakatanya. Umum seperti kalau kita membuat prakata-prakata laporan penelitian, prakata-prakata di proceeding seminar, nah itu prakatanya bersamalah isinya seperti itu, tapi kalimatnya berbeda. Barangkali nanti bisa di-share ke saya, Bapak, tapi begini saja juga enggak apa-apa. Hanya saja kalau seperti ini kan saya tidak bisa berkomentar, tidak bisa memberikan, bukan komentar ya, maksudnya memberikan masukan yang mungkin bisa untuk kedepannya ditambah-tambahkan. Nah, begini Bapak Ibu semuanya, dalam penyusunan buku itu sekarang ini kalau zaman dulu saya santai ya, maksudnya dalam arti membuat buku itu karena senang aja. Nah, kadang menggunakan referensi-referensi, mencuplik-cuplik referensi dan kita gunakan, dan nama itu kita masukkan dalam daftar pustaka. Seperti tadi saya kan mengutip itu, namanya saya masukkan. Itu adalah etika ilmiah kita. Nah, dulu juga seperti itu. Saya menggunakan etika ilmiah, tetap namanya saya masukkan. Tetapi sekarang ini, meskipun saya menggunakan etika ilmiah, saya mengutip nama seseorang dan namanya itu sudah saya masukkan ke daftar pustaka, ternyata ada yang namanya Turnitin, plagiasi. Nah, ada syarat untuk bisa lolos plagiasi itu di bawah 20%. Kemiripan. Nah, saya bingung kalau yang sekarang jadi stres kalau bikin buku. Dulu bikin buku kan sekarang benar-benar buku itu adalah sesuatu yang benar-benar baru buat saya. Ya, jadi saya benar-benar saya mengalami hal yang kebaruan dalam saya mengajar itu, ternyata ada mahasiswa yang mengalami kesulitan seperti ini. Nah, itu saya masukkan ke tulisan di buku saya. Saya sudah nggak berani lagi memakai atau menggunakan banyak-banyak buku teks yang bahasa Indonesia untuk saya masukkan atau untuk saya sitasi di buku saya. Karena kena itu tadi, kena si Turnitin namanya. Jadi plagiarisme itu sekarang bisa dicek oleh siapa-siapa yang punya Turnitin. Nah, khawatirnya nanti kalau buku Ibu ini atau buku Bapak Ibu ini publish, kemudian ada yang cek Turnitin, ya ternyata ada beberapa ya persamaan mirip, meskipun itu namanya sudah dimasukkan ke daftar pustaka, sebenarnya kan enggak apa-apa. Oh, saya kan nggak nyontek, saya kan nggak ngopi terus yang seperti apa, enggak, saya kan memang mensitasi gitu. Mensitasi nama beliau dan beliaunya masuk ini. Ada yang kejadian seperti itu menyampaikan ke saya waktu itu. Saya sampaikan bahwa Ibu maaf ini banyak sekali di atas 20% sampai 40% Turnitinya. Bisa di parafrase gitu. Wah, sulit itu gini ya gitu-gitu. Nah, gimana ya, saya kan hanya sebatas tugas aja. Ya saya nggak bisa gimana-gimana, saya bukannya nggak solid ya, maksudnya nggak bukan sahabat atau tidak ya, tapi karena memang tugas saya waktu itu, sehingga harus benar-benar saya sampaikan bahwa ini ada aturan kalau harus diturnitin. Nah, maka setelah diturnitin ternyata hasilnya di atas 20%. Coba deh Ibu parafrase sebentar aja, minta tolong orang, nanti kalau sudah di bawah 20, 19% pun enggak apa-apa. Yang penting di bawah 20%. Wow, gini, ada yang seperti itu ya. Monggo kalau mau diteruskan, kalau enggak diteruskan kan, nah kan saya penilainya di situ kan berarti kan ada Turnitin, laporannya plagiarisme di atas 20%. Kan seperti itu kesimpulannya hasil validasi saya. Gimana lagi, padahal untuk kenaikan pangkat kan nggak boleh. Nah, itu memang kadang nggak enaknya di situ. Nah, ini buku kan sudah jadi. Ya memang kalau zaman dulu nggak ada. Kalau zaman sekarang ada Turnitin itu. Ya monggo Bapak Ibu nanti perlu diperhatikan juga
sekarang ini ada itu tadi anti plagiarisme ya, menggunakan Turnitin kalau tempat kami. Mungkin barangkali ada alat lain yang bisa mendetek itu kemiripan itu, tes kemiripan. Kalau selama ini saya pakainya Turnitin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hati-hati betul, jangan sampai ada sangat banyak kemiripan. Nah, supaya aman gimana strategi saya? Saya banyak menggunakan jurnal-jurnal internasional, ya, sehingga saya mengambil mensitir dari jurnal-jurnal internasional tersebut, artikel, kemudian buku teks yang internasional juga, sehingga kalau di Turnitin itu kan saya bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya kalimatnya diubah, dikombinasi, tidak letterlek terjemahan dari kita translate gitu ya, kita copy paste itu masih agak kelihatan. Jadi kita bikin kalimat baru. Nah, itu strategi saat ini karena memang ada model Turnitin itu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ada berikutnya? Sami-sami. Ya, terima kasih masukannya Prof. Jadi mungkin nanti saya ada perevisian lagi ya Prof untuk mencegah plagiarisme. Iya, bisa itu. Ya, untuk mencegah itu. Nah, ini kalau saran saya, Ibu, kan bagus sekali buku Ibu ini. Bisa diajukan ke hibang, tidak apa-apa. Banyak mengajukan, kita kan nggak tahu nasib kita. Siapa tahu bisa diterima juga. Asal memang bukunya bagus, insya Allah bisa lah. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan kita sering penulisan bahan ajar ini atau penyusunan bahan ajar ini, ada yang bisa lolos ikut hibah. Senang saya rasanya. Jadi senang ini. Waduh, ternyata ada yang sudah bisa lolos juga ini. Monggo berikutnya. Mohon bimbingannya Prof. Insya Allah, sama-sama nanti kita diskusi. Oke, Prof. Ini yang buku Oke. buku yang kedua, Prof. Mohon izin, Prof. Ini tentang ini, Prof. Kebetulan kemarin pernah penelitian tentang coaching grow di Rumah Sakit Jakarta, Prof. Jadi saya tentang coaching pada perawat pelaksana, Prof. Jadi saya coba dibuatkan bukunya juga dari hasil-hasil penelitian. Apakah ini yang termasuk dari monograf atau seperti apa, Prof? Karena di sini memang hanya merubah, kalau kemarin itu kan pengaruh gitu ya, Prof, pengaruh coaching grow dalam pemasangan infus dengan kejadian flebitis dari penelitian saya. Nah, cuman saya ini kemarin menambahkan dan intinya memodifikasi saja, Prof, dari hasil penelitian saya itu dijadikan menjadi buku gitu, Prof. Cuman yang saya bingungin ini buku monograf atau buku-buku seperti apa, karena kemarin kebetulan dapat saran dari teman saya, penelitian saya ini mungkin bisa dijadikan buku monograf seperti itu, Prof. Iya, betul. Ini judulnya yang punya saya, Prof, metode coaching grow dalam pemasangan infus dengan kejadian flebitis. Kebetulan kemarin dipublish ya? Masih rencana, Prof, kemarin dikasih gitu. Masih rencana mau dipublish ini, cuman ini kebetulan sekarang ada data sharing, sekalian mungkin sharing dengan Prof seperti apa ini untuk buku yang sudah saya buat, Prof. Bagus ini bagus juga. Rajin ya. Sebetulnya sudah lama, Prof, cuman tidak dipublish atau tidak diajuin atau apa, mengendap di laptop. Iya, eman ya, sayang ya Bu, sayang ini dipakai. Nah, Ibu begini, ini kalau melihat judulnya dan penulisan ini berapa halaman Bu? 152 ya, oke. Melihat dari judul tadi dan Ibu tadi menyampaikan bahwa penulisan buku ini merupakan hasil penelitian, maka ini bisa dikatakan sebagai buku monograf. Tapi perlu diingat kalau monograf itu biasanya tunggal ya Bu ya,
Bu. Oke, Ini Bu penelitian bareng siapa saja? saya sendirian, Prof. Kebetulan Oke, J. Ya, tunggal J lah. Kemudian ini kan metode coaching grow dalam pemasangan infus. Berarti ini Ibu, metode grow-nya itu untuk pelatihan ya? Pelatihan karyawan di perawat. mana ini? Di rumah sakit. Ya, di rumah sakit ini, di rumah sakit Tangerang. Jadi waktu itu ada coba sekarang berarti ada latar belakangnya. Di latar belakangnya disampaikan coba ciri khas dari monograf itu adalah yang rumusan masalah ada nggak masuk di situ? Di latar belakang, tapi rumusan masalahnya jangan dibilang rumusan masalah demikian. Tapi ini juga jangan banyak-banyak Bu pendahuluannya. Oh, oke. Latar belakangnya jangan terlalu banyak ya. Jadi terus dulu. Ini, Prof. Di sini stop. Ada agak ke atas. Oh, di Anissa. Oke, Anissa. Nah, Ibu di sini nanti berdasarkan hasil penelitian yang berjudul pengaruh metode ini sebaiknya jangan dimunculkan gitu Bu. Oh, oke, baik. Ya, meskipun memang kita tahu bahwa ini hasil penelitian, tapi sebaiknya nanti saya beri contoh punya saya yang probiotik dan GCLC. Ya. Nah, jadi di sini Ibu atau kayaknya bisa download deh. Coba nanti saya downloadkan. Jadi di situ Ibu menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan metode apa? Itu disampaikan di latar belakangnya itu tadi. Nah, terus setelah itu nanti Ibu di tengah-tengah itu boleh ada sedikit kajian pustaka. Boleh Ibu ada kan kajian pustakanya? Oh, langsung ke metode coaching. Ada boleh kajian pustaka. Kemudian setelah itu hasil. Oke. Oh, ini ya. Ini tinjauan pustakanya ya. Oke, tinjauan pustakanya yang bab 2, Prof. Oh, gitu. Kalau kajian pustakanya itu gini Bu. Kajian pustakanya itu digabung dengan hasil yang kita peroleh. Itu untuk tinjauan pustakanya. Jadi bahwa ada beberapa statement dari hasil penelitian kita masuk ke tinjauan pustaka. Oke. Ya, terus kemudian jadi kita fokus aja ke coaching grow-nya tadi. Ya. Terus berikutnya baru hasil dan penelitian. Nah, di sini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu tidak boleh berbunyi hasil dan pembahasan. Tapi menceritakan hasil penelitian Ibu, apa saja parameter yang diamati? Berarti untuk yang setiap masing-masing itu disatuin ya, Prof. Enggak setiap bab-bab lagi ya, Prof. Tadi tentang yang flebitis sama pemasangan infus dijadiin satu bab, Prof. Enggak gitu maksudnya. Maksudnya begini. Ibu menceritakan tentang coaching grow-nya Ibu. Kan penelitiannya Ibu coaching grow tadi. Apa yang dilakukan dalam coaching grow di penelitiannya panjenengan? Gitu, bukan tinjauan pustaka, tapi apa yang ini coba. Nah, ini kan masih muncul nih interpretasi hasil dan pembahasan. Jadi jangan memunculkan itu. Ini kan laporan penelitian. Ya, ini bagus Ibu, bagus. Setelah itu nanti Ibu di sini aja problematika pemasangan infus dengan metode coaching grow. Nah, Ibu nanti disampaikan di situ. Jangan bunyikan sini. Jadi problematikanya apa dulu? Problematikanya. Terus apa yang dilakukan? Gitu. Metode penerapan metode coaching grow gitu aja judulnya. Kan Ibu menerapkan kan itu? Oke, Prof. Ya, di situ. Terus nanti hasilnya seperti apa? Jangan sampai keluar bunyi hasil. Bagus ini Bu, bagus semua. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ini saya sudah dapat 3 ya. Padahal luarannya Pak Furkon, luarannya 55 ya Pak Furkon. Saya coba Bu. Oke, tadi Pak Nur Hamid. Bu Husnul ada 2 ya Bu Husnul? Ya, ada 2 Prof. Oke. Kemudian yang berikutnya
Saya coba Bu mau tampilkan Bu. Nggih, monggo. Oke, sebelumnya Pak Rojabi, ini minta kesempatan terlebih dahulu pada Ibu Ari, kira-kira apakah tetap kita membahas bahan ajar yang dari peserta yang sudah, atau kira-kira mau mencontohkan kira-kira seperti ini loh, contoh langsung isi dari bahan ajar itu yang berupa monograf atau apa dari Bu Ari sendiri. Sebelum ke Pak Rojabi ini. Janji, Gus Muni, Pak Rojabi sudah standby. Pak Rojabi dulu, enggak apa-apa. Oke, Monggo, setelah baik, Pak Bu. Rojabi nanti saya. Oke, baik. Sambil saya ambil file saya. Nggih. Oke, siap. Takut Pak Monggo, Idil, Pak. Pak Rojabi. Tapi kok tidak tampak Pak Rojabi ini ya? Sedang di mana-mana Pak Idil. Oke, monggo Pak Rojabi. Bentar. Oh, Pak Rojabi belum bisa share screen ya? Sebentar Pak Idil. Share screen. Mungkin bisa dibantu Pak Nur Hamid. Biar Pak Rojabi ini bisa share screen. Semuanya sudah bisa kayaknya Pak. Sudah saya set Oh, multiple oke. Ya udah masih buka file ini Pak Idil. Oh iya. Takut kena file-file yang lain nanti, kan berbahaya Pak Idil. Sudah tampil Pak Idil ya? Sudah. Niki mata kuliah ilmu sosiologi Bu Prof Ari. Oke. Tanahnya Sosiologi. Ajar ilmu sosiologi. Oke, ilmu sosiologi. Nggih. Terus daftar isinya ngeten. Oke. Ini setiap bab selalu terdiri dari apa? Subbab. Deskripsi Subbab. materi ya. Terus kemudian Iya. subbab pembelajaran mata kuliah. Materinya apa, terus rangkumannya, ada tes formatif dan Iya. senarai konsep. Senarainya juga ada. Oke, nggih. Contohnya seperti ini. Ini prakata ini, sebagaimana yang disampaikan Ibu tadi. Jadi apa tujuannya buku ini, apa bedanya dengan buku-buku yang lain. Materi terus niki subcapeannya. Materinya ya berarti ini buku ajar ya, betul-betul buku ajar ini. Oke. Bagus. Ya bagus ini Pak. J. Terus boleh lanjut sampai terakhir. Saya lihat senarainya. 200 juga. Wah, luar biasa. Ternyata banyak produk-produk buku ajar ini. Sayang ya kalau nggak diajukan ke hibah ya. Rangkumannya ada tes formatifnya gitu. Materi leres. Nah ini kata-kata yang glosari. Terus daftar pustaka. Oke. J, saya Pak Rojabi. Sampun nih Bu. Yang senarai sampun lihat tadi. Sampun bagus. Ya ini. Mohon masukannya, Prof. J, secara struktur secara struktur untuk penulisan buku ajarnya ya ini rata-rata bagus bagus semua sudah memenuhi semuanya itu tadi. Kalau menikah hanya Bapak
tujuan instruksional untuk buku ajar itu kan memang ya barangkali memang setelah mengetahui setelah ini setelah kegiatan Detasari ini. Jadi di bahan ajar khususnya buku ajar itu memang diminta untuk mencantumkan tujuan instruksionalnya, tujuan pembelajarannya apa dari bab yang disajikan ini. Kemudian tadi senarai atau glosari sudah, kemudian daftar pustaka sudah, ya. Rangkuman latihannya juga sudah, ya. Jadi ini sudah memenuhi, hanya masih kurang itu tadi tujuan instruksionalnya. Nah, kalau yang atas sendiri tadi Pak, halaman pertama yang ditampilkan tadi, itu sebenarnya disajikan di buku juga boleh, tidak juga nih kok. Oh ini laporan kemajuan tuh karena ini hasil penelitian ya luaran ya mesti. Coba lihat. Nah, Syarat nah dari ini. kampus. Nah, J ini enggak perlu ini, J ini kan kalau untuk nanti bukunya sudah jadi, ini tidak perlu karena ini kan mungkin luaran penelitian ya sehingga harus ini luaran kegiatan KKN itu toh Pak, J. Nggih, luaran kegiatan KKN. Oh, Tapi yang baik. sebenarnya lain kan, kalau buku ajar itu kan titipan Ibu, titipan di KKN bukan hasil. Kalau buku ajarnya kan bukan hasil penelitian, tapi memang sesuai dengan mata kuliah. Nah, gitu, J. Itu lebih bagus lagi, J. Jadi kalau memang ini benar-benar buku ajar itu judul mata kuliahnya ilmu sosiologi ya. Ilmu Ilmu sosiologi judulnya J ya. Nanti covernya diperbagus itu J. Kalau biasanya saya juga minta tolong orang tuh kalau bikin cover. J. Terus nanti ada halaman untuk yang dari penerbit itu pasti, J. Kemudian boleh ditambahkan kata pengantar dari mungkin validator kita boleh. Di rata-rata seperti itu, J. Ya ini sudah bagus ini. Gila, ini tadi bab 1 itu latar belakang ya Pak. Kalau untuk struktur penulisan ya. Jadi bab 1 nanti ada latar belakang atau mungkin pendahuluan, disampaikan beberapa patah-kata lah 1, 2, 3 lembar itu. Jadi baru kita masuk ke materinya. Jadi, ini bagus juga, ini bagus sekali sampai 200 diajukan ke hibah saja Bapak, sayang ini udah bagus-bagus ini Bapak Ibu bagus-bagus semua. Jadi harus semangat luar biasa ini, masih meluangkan waktu untuk menyusun buku ajar seperti ini enggak berlembar-lembar. Saya kalau berlembar-lembar itu sampai berminggu-minggu. Ye, bagus ini Bapak sudah matur nuwun. Buku ajar ini betul-betul buku ajar ini, J. Maksudnya buku ajar seperti Pak Nur Hamid tadi, kemudian Bu Husnul itu yang tadi yang keperawatan tadi juga buku ajar. Kalau yang kedua itu kan kayaknya monograf. Ini juga buku ajar. Oke, jangan lupa kalau bab 1 itu biasanya pendahuluan lebih dulu, baru ke nantinya materi. Oke, sakunturipun Pak Rojabi. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih, sakunturipun, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Rojabi. Untuk selanjutnya mungkin bisa dari Ibu kira-kira terkait dengan apa praktek baik, bagaimana bahan ajar yang seharusnya disusun oleh teman-teman peserta itu yang seperti apa, kami mungkin bisa persilahkan ke Ibu Ari. Saya mohon izin share contoh buku ajar saya, J. Saya ambil dulu, saya share. Sudah saya buka ini. Kemudian bisa dibuka ini dulu, ada yang nggak bisa dibuka. Ini saya buka dulu yang sekarang saya ambil ada 2 buku soalnya di sini. Ini ada ini. Nah, ya. Saya buka dulu nggih. Oh, kok bukan.
Ya, saya kan punya buku monograf 2 nih. Maksud saya mau saya aturi biar bisa versi perbedaannya. Ini saya 1 dulu aja, nanti kelamaan. Jadi yang probiotik. Mohon izin share screen, J. Probiotik. Sudah saya buka tuh pada tadi probiotik. Kumpulan materi Mozilla. Aduh, kok nggak ada lagi. Sebentar. Saya anu lagi. Saya ambil dulu lagi. Saya tutup yang tadi, J, biar enggak. Oke, sampun bisa pirsani. Oke, sampun Ibu. Oke, ini adalah buku monograf saya. Nggak banyak-banyak. Saya hanya 11 halaman. 100 halaman, tak 11. Hanya 100 halaman. Ini setengah mati ini buatnya juga. Nah, ini waktu itu saya untuk apa ya, keperluan apa ya, sehingga covernya seperti ini, tapi alhamdulillah bisa diterima. Nah, jadi ini yang menerbitkan apa ya? Oh, Unespress ya, Unespress. Karena yang melayout cover tuh Unespress, saya keburu-buru. Nah, ini contoh perakatan ya, contoh perakata. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan lain-lain. Oke, kemudian tujuan penulisan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Penulisan buku monograf ini merupakan salah satu wujud dalam rangka pengembangan bahan pengajaran di jurusan biologi. Oke, penulisan buku-buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Terima kasih. Ini saya kemarin matur, Prof. Basmen Manalu. Ya, jadi beliau adalah narasumber pelatihan penyusunan buku ajar. Istri saya memang menggunakan nama beliau supaya keterima itu hibahnya. Nah, ini buku monograf ini terdiri atas 4 bab. Ya, tadi bagus punya Bu Husnul tadi yang monografnya berapa bab tadi Bu? 8. Kalau yang buku ajarnya 14 ya. Kalau yang monografnya tadi kayaknya 8 atau berapa, 7. Buku monograf itu dari 4 bab, diawali dengan bab pertama, pendahuluan, membahas latar belakang, permasalahan dan tujuan ya. Nah, ini harapannya, ya harapan kita, kemudian pendapat atau saran itu bagaimana ya. Nah, ini latar belakangnya simpel kan ini punya saya. Ya, punya saya itu malah simpel sekali, tapi mencakup semua. Ya, mencakup semua syarat penulisan buku. Jadilah kok yo diterima maksudnya karena yang penting itu tadi panduan, kita mengikuti panduan. Ya, panduannya ada kita ikuti. Nah, karena ini buku monograf sehingga tidak ada tujuan instruksionalnya. Ini latar belakangnya saya menyampaikan tentang probiotik. Itu nggak usah banyak-banyak tadi terus nah di sini permasalahan dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini. Nah, jadi bukan hasil penelitian, tapi tulisan. Tapi sebenarnya ini hasil penelitian. Ya, dalam tulisan ini adalah bagaimana peran dan mekanisme fungsi bakteri probiotik sebagai pangan fungsional terhadap kesehatan masyarakat. Jadi, bagaimana peran, ya, atau bagaimana potensi, atau bagaimana efikasi boleh, atau bagaimana daya guna misalnya ya, daya guna dari, atau bagaimana kemanfaatan dari tadi si coaching grow ya, jadi kan, atau bagaimana keterterapan coaching grow. Nah, mungkin seperti itu bisa disampaikan untuk permasalahan dan tujuan. Nah, tujuan dari penulisan ini ya, jadi tujuan dari antara permasalahan dan tujuan ada benang merahnya. Jadi tujuannya adalah mengkaji peran bakteri probiotik sebagai dan mengetahui mekanisme fungsi bakteri itu tersebut. Nah, kemudian metode pemecahan masalahnya disampaikan. Saya menggunakan metode apa di sini, tapi sekilas saja metode yang disampaikan. Nah, ini jadi saya pakai meta analisis di sini. Kemudian ini baru ke tinjauan
pustaka tadi saya matur. Kemudian tengah-tengahnya ya. Nah ini peran probiotik terhadap kesehatan ini adalah hasil penelitian saya. Kan saya tidak menyatakan bahwa hasil penelitian dan pembahasan. Nah ini peran probiotiknya. Nah di sini fungsi protektif ya. Ada sebagai fungsi sistem imun tubuh, kemudian ada fungsi metabolit. Nah ini semua diceritakan. Ini adalah, nah ini membantu pencernaan. Nah ini adalah, jadi dia untuk yang tadi membantu pencernaan, irritable bowel syndrome seperti itu. Kemudian sebagai pertahanan tubuh. Kemudian untuk, ini kan tidak semua saya penelitian seperti penyakit Crohn sih kan ini kan nggak ada, tapi boleh karena ini saya meta analisis, jadi ada penelitian dari orang lain yang saya masukkan. Nah, monggo Bapak Ibu seperti tadi saya sampaikan, boleh meneliti SLR, ya nanti dicampur dengan penelitian kita sehingga bisa menjadi suatu buku. Ini manfaat yang lain. Nah, kemudian ini peran probiotik ini sebenarnya hasil penelitian ini. Saya menceritakan hasil penelitian saya tentang atau terkait peran-peran probiotik. Oke. Nah, peran probiotik pada kanker kolon, semua peran probiotiknya. Biasanya sederhana kan? Bagus ya Bapak Ibu, malahan bagus banget tadi. Luar biasa. Nah, ini karena ilmu saya jadi ya seperti inilah. Nah, ya ini untuk alerginya. Kemudian ini untuk apa lagi? Kolesterol ada juga sih. Ya, ini kolesterol. Ya, di sini diterangkan mekanismenya bagaimana probiotik itu bisa menurunkan kolesterol. Ya, jadi dia akan mengikat kolesterol sehingga untuk dinding atau membran bakterinya itu. Oke. Kemudian, nah ini beberapa penelitian orang lain menggunakan manusia mulai ini. Ini ditampilkan juga seperti ini. Ini asimilasi, dekonjugasi ini adalah proses mekanisme penurunan kolesterol tadi. Ya, sebentar. Dan susunannya ini kurang bagus ini waktu diuploadkan. Saya minta tolong orang ini untuk ngupload. Waktu itu untuk penilaian guru besar saya. Nah ini prosesnya. Nah di sini. Ini adalah proses-prosesnya. Isolasi dan karakterisasi bakteri atau bacillus. Ya, jadi di sini dimasukkan bagaimana caranya, langkah-langkahnya apa. Jadi tidak menunjukkan metode yang digunakan gitu. Ya. Nah, ini sudah. Ini kemudian penutupnya. Seperti ini. Jadi konsumsi probiotik memberikan efek bagi kesehatan melalui mekanisme di dasar-dasar pustakanya. Kemudian ada satu lagi yang GCLC. GCLC itu tentang TB. Saya cari sebentar. Saya kok belum nemu ini. Ya. Nah ini teman-teman bisa. Nah ini juga nggak bagus ini kalau menurut saya ya. Tapi waktu itu ya oleh validator bisa diterima, tapi saya merasa kurang puas dengan hasil ini. Coba saya share screen. Nah, dasar molekuler glutathione dan perannya sebagai antioksidan. Nah ini, kalau penelitian saya itu adalah polimorfisme, judulnya polimorfisme glutathione gamma glutathione ligase GCLC GC glutathione cysteine ligase GCLC ya di situ. Jadi di penelitiannya seperti itu, tapi di sini saya menyampaikan dasar molekuler glutathione-nya. Oke. Nah, jadi tidak harus judul bukunya itu seperti penelitian kita, tidak harus.
Nah, ini gambarnya juga sederhana ini. Ya, tapi menunjukkan bahwa ini adalah suatu kegiatan penelitian. Ada pengambilan darahnya, ada molekulernya yang akan kita ambil, ada proses pemeriksaan darah. Nah, seperti ini. Ini kerja di lab. Teknika yang menerbitkan. Ini kata pengantar, mestinya tuh prakata, tapi waktu itu saya tetap diloloskan. Ini mestinya prakata. Ya, tapi ini sudah lanjut terbit ya, sudah nggak apa-apa. Ya, ini jadi ini adalah tadi ya, tetap ya sama bahwa awalnya adalah ucapan syukur, ya, kemudian menceritakan sedikit tentang apa itu hemagglutamic cysteine glisin itu apa, jadi GL-cysteine glutamat cysteine ligase, ya. Kemudian setelah itu kita nanti akan, nah ini tujuan apa bab per babnya kita sampaikan di sini. Monograf ini disusun sebagai salah satu bahan ajar bagi mahasiswa dalam menempuh mata kuliah bla 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 bla. Apa saja babnya kita sampaikan di sini dan harapannya seperti apa, caranya. Nah, itu template-nya ya, kayak seperti kita kalau menulis artikel itu kan ada template-nya. Jadi di abstrak itu harus mengandung introduction. Kemudian result, ada result-nya. Tujuan boleh lah, tetapi minimal introduction itu harus ada, result, kemudian IR apa? Metode ya, metode dulu dari IMR. Introduction, method, result, kemudian conclusion. Nah, kan gitu. Nah, ini juga demikian. Jadi yang pertama itu sebagai ucapan rasa syukur, kemudian yang kedua itu bolehlah diceritakan sedikit tentang apa yang ditulis itu boleh, kemudian isinya bab per bab itu bagaimana, ya, rasa terima kasih juga diungkapkan, kemudian harapan dan saran, ya. Kemudian ini aja pendahuluan seperti ini, kemudian struktur biosintesis ini adalah teorinya, tinjauan pustakanya. Ini polimorfisme ini adalah hasil ini, dan bab 3 dan 4 ini ada 3, 4, 5. Ya, jadi 3, 4 ini adalah hasil penelitiannya, yang kelima adalah metode untuk memperoleh atau untuk bisa mengidentifikasi gen tersebut. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini identifikasinya, ini analisisnya. Nah, ini nggak bagus ini waktu yang upload, saya juga baru lihat ini. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah buka-buka kalau nggak ada. Ternyata seperti ini tampilannya. Ya, mohon maaf ini kurang bagus kalau menurut saya. Mungkin cara menguploadnya nilai ini. Jadi di rumusan masalah boleh cerita lebih banyak seperti ini. Ya, jadi studi epidemiologi itu menyebutkan beberapa penyebab terjadinya resistensi terhadap obat antituberkulosis, yaitu penggunaan obat yang tidak adekuat, pemberian obat yang tidak teratur, evaluasi dan cakupan yang tidak adekuat, penyediaan obat yang tidak reguler dan program yang belum jalan, serta kurangnya tata organisasi di program. Nah, tapi ternyata setelah ada studi klinis, ya saya melakukan penelitian menunjukkan bahwa resistensi obat antituberkulosis itu dihubungkan dengan resistensinya bakteri Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT. Nah, mengapa kok si Mycobacterium ini bisa resisten terhadap OAT? Nah, ini belum ada kajian secara molekuler respon terhadap OAT oleh penderita TB. Nah, ini jadi saya mau melihat polimorfisme gen GCL pada ternyata pasien TB yang gen GCL-nya ini mengalami perubahan atau polimorfisme bervariasi, itu dia ekspresi dan aktivitas gen ini berbeda. Dia akan memproduksi glutaten yang lebih sedikit. Nah, sehingga kadar glutaten pada TB itu menjadi rendah. Padahal kita tahu TB itu adalah antioksidan, yang mana dia akan sebagai scavenger ya untuk bakteri-bakteri. Nah, ini begini kalimat-kalimatnya itu. Nampaknya ya karena ini saya terima ya. Nah, ini juga berdasarkan hal tersebut beberapa permasalahannya, bagaimana proses identifikasi, bagaimana berapa tujuannya seperti ini. Oh, jelek ini. Nah, metode pemecahan ya sama ya tadi. Nah, oke, ya sama seperti probiotik tadi. Ya, saya rasa dari saya, Niko, ini tadi
tinjauan pustakanya, biosintesisnya, degradasinya, kemudian yang hasil kan tidak semata-mata hasil dan pembahasan, tapi menyatakan polimorfismenya. Ya, jadi di sini menceritakan tentang tahapan-tahapan hasilnya itu. Nah, di sini disampaikan juga. Nah, polimorfisme gennya bagaimana. Nah, ada tabel yang menunjukkan hasil penelitian kita masuk di sini. Nah, ini kan prosesnya polimorfisme harus disampaikan juga di situ, mekanismenya harus dimasukkan, kemudian ada hasil saya. Nah, ini di sini hasil saya. Nah, jadi dia ada pada daerah promoter minus 129 itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan urutan gen. Nah, monggo. Nanti kalau hasil penelitian yang dilakukan oleh Bu Husnul bagaimana? Bisa. Nah, ini saya menyatakan peran seperti ini kan ada. Ini penelitian tahun berapa ini? Ada tahun 2009. Kemudian ada Aryunda. Kalau di monograf lebih banyak tulisan-tulisan kita masuk ya, nama kita masuk di situ untuk penulisan. Kemudian sebentar hasil saya mana nih? Nah, hasil saya harus ada di sini. Nah, ini. Ini termasuk mekanisme dari saya, ilustrasi kan? Ilustrasi saya yang fluid lah ini. Ini jelek banget ya ini ya. Sampai lah ini identifikasinya pakai preparasi. Nah, ini cara penyimpanan sampelnya. Ini penelitian saya semua. Pemeriksaannya. Kemudian hasil yang bentuk tabel. Ini gambaran model elektroforesis yang digunakan. Nah, ini hasil saya. Ini hasil saya seperti ini. Ditampilkan hasilnya di situ. Tapi kan saya tidak punya hasil dan pembahasan boten. Ya. Nah, hasil identifikasi gini. Nah, jadi bukan hasil pembahasan, dari hasil identifikasi. Seolah saya mengidentifikasi tadi di setelah preparasi. Lah ini. Ini hasil-hasilnya ada tabel-tabelnya. Ya. Monggo Bapak Ibu kalau mau membuat, kalau saya rasa monograf lebih bukan lebih mudah, tapi kita lebih nyaman kalau membuat monograf karena itu hasil penelitian kita. Kita jarang-jarang menggunakan textbook yang berbahasa Indonesia yang membuat banyak kemiripan. Ya, kalau saya merasa seperti itu. Ya, ini juga beberapa monograf akan kami susun sebagai luaran hasil penelitian. Ini terakhir saya membuat tahun 2016. Kemudian pada tahun 2019 saya luarannya 2017, 18, 19 itu yang di RPM saya luarannya bukan buku karena sudah terapan itu berarti harus luaran yang produk yang sudah diterapkan. Kemudian tahun 2019 itu print, itu juga 2020 print, 2019 masih penelitian dasar, jadi juga bukan menghasilkan buku. 2020 itu print, 2021 print, 2022 ini yang buku. Jadi print dan kedireka itu buku semua. Ada buku panduan tentang stunting, buku panduan tentang PMT balita. Nah, besok kita bareng-bareng. Ya, saya juga masih buat buku ini. Oke, nanti dikoreksi juga punya saya. Ada pakar kesehatan nggak di sini? Nanti saya mohon bisa memvalidasi. Ya, demikian yang saya sampaikan untuk produk saya, buku monograf saya. Monggo dilanjut lagi. Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya mungkin bisa sambil lalu saya bertanya terkait dengan citasi, Bu. Apakah memang harus berupa footnote atau innote, Ibu, pada saat kita membuat bahan ajar? Oh iya, citasi itu saat membuat bahan ajar itu ada dua versi. Boleh menggunakan EndNote ataupun mau menggunakan daftar pustaka yang terakhir. Jadi tanpa EndNote tapi di belakang kita langsung pakai
daftar pustaka namanya ada di belakang. Tapi tertulis di naskah kita namanya siapa. Dan biasanya rata-rata jarang yang menggunakan font cover ya. Rata-rata Harvard ya jadi nama tahun seperti itu. Ya itu kita pakai seperti itu. Nah, kalau mau EndNote itu banyak juga, tapi biasanya buku-buku sosial ya mungkin ya kalau yang EndNote itu boleh diperbolehkan, boleh menggunakan EndNote. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dari peserta, kami persilahkan. Kita masih ada 5 menit sebelum kita tutup kegiatan penyusunan bahan ajar pada pagi hari ini. Ini kalau boleh tahu Ibu, untuk besok kira-kira agendanya lebih ke, kalau sesuai dengan tor yang kami terima, itu kan evaluasi hasil dari penyusunan buku ajar Ibu. Oke. Berarti besok kira-kira formatnya atau apakah seluruh peserta diharapkan sudah ada gambaran awal atau bagaimana itu? Begini aja Bapak. Yang penting nanti pada saat luaran, laporan hasil dari program ini kan 55 buku ajar atau bahan ajar ya, jangan buku ajar, bahan ajar. Boleh buku ajar, boleh modul, boleh petunjuk praktikum, boleh LKS, pokoknya yang 6 yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk evaluasinya diambil kemauan beberapa. Ya, untuk evaluasinya nanti mungkin ada 5 kalau perwakilan prodi itu pundi? Ada berapa prodi atau fakultas? Ada berapa fakultas di Universitas Nurul Jadid ini? Kalau fakultas ada 4, kemudian 1 dengan pasca sarjana. Oke. Nah, monggo kalau 4 kan berarti bisa presentasi semua tuh atau tapi kan kita 2 hari, 2 kali evaluasi. Oke. Jadi ada kalau prodi ada berapa? Prodi ada 24 Ibu. Nah, oh ya prodi 24 ya yang 24 prodi. Atau kalau misalnya dari 24 prodi ini besok Rabu itu ada nggak bisa banyak kalau presentasi itu 4 aja ya, 4 yang kemudian yang hari Kamis juga 4 terus pundi Pak? Yang presentasi. Oke. Insyaallah nanti Sesuai biar dengan sesuai dengan prodinya. Kalau yang sekarang sudah presentasi berarti jangan presentasi yang belum. Baik Ibu. Yang belum. Nanti kita evaluasi bersama bareng-bareng. Bapak Ibu juga ikut mengevaluasi ya agar bisa nanti diskusikan bareng. Bisa nggak ini 4-4? Jadi kalau dari 24 prodi diambil 8 yang prodi lainnya. Tapi kok bisa muncul 55? Berarti satu prodi ada yang mengusulkan berapa gitu ya, Pak? Ya, insya Allah nanti kami konfirmasi kembali, Ibu. Karena yang data yang masuk terkait dengan buku ajar yang dari LP3M sekitar 100 lebih. Cuma dari prodi apa saja kami masih belum mengecek. Insya Allah nanti kami konfirmasi kembali. Kalau memang dari masing-masing fakultas harus presentasi 2, berarti kan sekitar ada 8, Ibu. Masing-masing fakultas 2. Gimana? Masing fakultas 2. Atau prodi atau fakultas monggo. Oh iya, bisa juga gitu deh. Tadi ada 4 fakultas ya? Ada 4 fakultas, 1 pasca sarjana. Oh ya, 4 fakultas, 1 pasca. Ini yang pasca 1. Oke. Pasca 1. Kalau ini 4 fakultas, berarti 1 fakultas 2 ya? 2. Yang mengirimkan 2 ya?
Itu nggih, diwakili oleh Prodi apa monggo nggih. Oke, ya, gitu aja. Ya, baik Ibu. Kira-kira kalau format dari Ibu sendiri ada atau yang sudah teman-teman peserta buat yang kita presentasikan Ibu? Ya, coba dibuat sendiri formatnya sesuai dengan yang PPT yang kemarin saya sampaikan ya. Kemudian untuk penilaian saya menggunakan penilaian itu, penilaian yang dari BSNP. Oke. Ya, ya. Jadi kan nanti di-share, Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk self monitoring sendiri nggih. Jadi dimonitor sendiri hasil saya sudah memenuhi ini belum, kalau yang belum segera diperbaiki biar besok nilainya bagus. Oke. Biar evaluasinya bagus. Tapi ini bagus kok. Bagus semua kok ini kan saya juga heran nih. Universitas Nurul Jadid itu sudah bagus kok mengajukan data sharing, Pak. Pak Furkon ini kenapa ini? Oke, kalau begitu saya konfirmasi ulang besok insya Allah sekitar ada 9 per masing-masing fakultas, 2 orang yang presentasi, kemudian 1 dari pasca sarjana. Kemudian untuk waktunya Ibu, karena kalau sesuai di jadwal kan ada yang siang. Iya, hari Rabu jam 1 nggih. Karena Jam saya 1. kalau pagi nggih enggak masalah nggih jam 1 nggih. Jam 1 sampai jam 3. Nggih, nggih. Insya Allah teman-teman peserta sudah mendapatkan informasi itu, cuma konfirmasi saja Ibu. Nggih, ya alhamdulillah nggih, ampun nggih. Nggih, Mas Menun. Baik, terkait dengan materi bahan ajar pada siang hari ini alhamdulillah telah selesai dan ada beberapa yang perlu menjadi masukan bagi para peserta yang telah menyusun atau sedang menyusun bahan ajar yang di situ harus tercantum. Salah satunya adalah terdapat tujuan instruksional, kemudian di bab berikutnya itu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada beberapa contoh latihan. Itu tadi beberapa masukan yang ditemukan oleh pemateri dari materi dari peserta yang telah dipresentasikan tadi, kekurangannya. Ini bisa dijadikan bahan perbaikan untuk pertemuan besok siang. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta, Bapak Ibu sekalian, dan juga dari Ibu materi yang telah menyempatkan waktu untuk mendampingi kita, para peserta, dalam menyusun bahan ajar. Kita bertemu kembali pada besok siang pukul 1 di tempat yang sama, di virtual meeting. Saya tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri bisa bermanfaat dan bisa kita lanjutkan dalam hal penyusunan bahan ajar untuk kedepannya. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup, mohon kesediaan para peserta untuk mengaktifkan kamera agar bisa disebut ya. Ini untuk data juga, untuk dokumentasi. Ya, untuk dokumentasi. Kegiatan data sharing di hari kedua. Sudah disiapkan gitu Pak Nidom? 1, 2, 3. Baik, yang pertama kita mulai 1, 2, 3. Kemudian di kedua saya hitung 1, 2, 3. Dan di slide yang ketiga saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Ari.
Atas waktunya kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Tuh. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi insya Allah. Oke, sama-sama. Mohon maaf Oke. Bapak Ibu bila kurang berkenan. Buku monograf saya juga masih kurang cantik dan bagus, nggih. Contohnya kok kurang ya, nggih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cus Waalaikumsalam warahmatullahi yang bisa memoles menjadi cantik. Acus.